yaitu Majlisut Ta'lim wa Ta'allum. Mudah-mudahan majlis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan melalui majlis ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengan ilmu itu kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pula dengan barakah majlis Ta'lim wa Ta'allum ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan kita semua orang-orang yang husnul khatimah. Sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita hadiahkan pula kepada para alim ulama, para muallif kitab, pengarang kitab, khususnya kitab yang akan kita kaji pada sore ini adalah kitab Wasiyatul Mustafa li Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Kita hadiahkan pula kepada para masyayikh kita, para guru kita. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai santri mereka hingga kelak kita akan bersama mereka dalam surganya Allah. Kita hadiahkan pula kepada seluruh anggota kita, anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan barakah majlis Ta'lim wa Ta'allum, dengan barakah suratul Fatihah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, amal ibadah mereka dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan pula kepada almarhum Pak Toleng, almarhum Aba Ja'far, almarhum Bu Esa, almarhum Bu Tingin, dan semua almarhum almarhumah dari orang-orang yang mempunyai manfaat ke Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah libtigha'i mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis saumi. Faslun, adapun ini adalah fasal, fis saumi akan menerangkan tentang puasa. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sabdanya beliau, man shoma, barang siapa berpuasa, Ramadhana, di bulan Ramadan. Jadi puasanya di bulan Ramadan. Puasa niku banyak, Pak. Bisa di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Yang jadi istimewa tatkala puasa itu berada di bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Karena bulannya bulan istimewa, puasanya juga jadi istimewa. Man shoma, barang siapa berpuasa, Ramadhana, di bulan Ramadan, wajatanaba, dan dia menjauhi, al-harama fihi, untuk melakukan suatu yang diharamkan oleh syariat,
Wal buhtana, dia juga menjauhi kebohongan tatkala dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa yang mempunyai karakter seperti ini, puasa di bulan Ramadan, menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh syariat serta tidak melakukan kebohongan, radiya anhu, pahala yang akan didapat adalah radiya anhur rahman, Allah yang mempunyai sifat rahman akan memberikan ridho kepadanya. Wa aujabalahul jinan, tidak hanya ridho yang dia dapat, dia juga wajib untuk masuk ke dalam surganya Allah. Poinnya dari hadis ini adalah pertama, puasa di bulan Ramadan. Kita harus tahu arti dari puasa itu sebelum kita menerangkan bulan Ramadannya dulu. Puasa itu secara bahasa, as-shaum lughatan, puasa secara bahasa adalah menahan diri dari apapun, menahan diri dari apapun. Sementara yang dinamakan puasa secara syariat adalah imsakun an jami'il mufattirat, imsakun an jami'il muftirat, menahan diri dari setiap sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan badan. Kapan? Min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar sodik, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin mahsusin, menggunakan niat khusus. Ini al-murad yang dimaksud dengan puasa yang ada di hadis yang saya baca tadi. Jadi berpuasa di bulan Ramadan yang mendapatkan pahala yang luar biasa adalah menahan diri dari setiap sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari, menggunakan niat khusus. Nah, waktunya itu siang hari. Kalau umpamanya malam hari, ya ada apa-apa. Makan ya ada apa-apa, minum ya ada apa-apa, berhubungan badan silahkan. Cenderung banyak orang salah paham, dikirain bulan puasa itu tidak boleh berhubungan badan, Pak. Nah, ini yang berbahaya. Pengantin baru itu kalau berhubungan badan di bulan puasa tidak boleh. Bahaya seperti ini, banyak yang melanggar. Lah, imsak, nahan yang dilarang itu di siang hari, di malam hari dipersilahkan. Ini bentuk puasa secara zahir. Al-Habib Abdillah, ada seorang Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad, dalam salah satu kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah, beliau menulis beberapa wasiat yang di dalam wasiat itu bisa menyebabkan iman kita tambah mantap, Islam kita tambah hebat. Dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna lissaumi, sesungguhnya puasa itu suratan wa ruhan, terbagi menjadi dua dimensi, dua bagian. Pertama berbentuk zahir, jasad zahir. Yang kedua berbentuk ruh. Jadi puasa itu kalau diibaratkan orang seperti jasad sama ruh, Pak. Jadi puasa itu punya jasad, punya ruh. Lah, orang itu bisa dikatakan orang kalau ada jasad sama ruh. Jasad saja tanpa ruh, tidak bisa dikatakan sebagai orang mayit, itu namanya. Ruh saja tanpa jasad, gimana caranya ruh tanpa jasad itu? Lah, dua-duanya harus dimiliki. Katanya Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad,
puasa yang mendapatkan pahala luar biasa itu kalau dua-duanya ada. Jasadnya ada, ruhnya ada. Lah, jasadnya puasa itu apa? Ini dijelaskan oleh beliau. Wa amma suratuhu, jasadnya puasa itu adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi, menahan diri dari minum, wal jima'i, menahan diri dari berhubungan badan, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyat, dimulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari menggunakan niat khusus. Ini jasadnya puasa, sebagaimana umumnya kita lakukan. Dari itu katanya beliau, faman akala, barang siapa yang pada waktu berpuasa dia makan, au syariba, dia minum, au jama'a, atau dia berhubungan badan. Kapan? Fi naharihi, di waktu siangnya bulan puasa. Wa huwa amidun, dan dia melakukannya sengaja. Alimun, dia juga tahu bahwa makan, minum, berhubungan badan itu membatalkan puasa, tapi dia lakukan. Mukhtarun, dan dia kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan. Dia makan, dia minum, dia berhubungan badan karpe dewe, padahal dia tahu bahwa itu dapat membatalkan puasanya. Maka bagaimana dengan puasa dia? Batala saumuhu, sudah dapat dipastikan puasanya batal. Wa in kana nasiyan, tapi kalau dia melakukan makan, melakukan minum, melakukan hubungan badan nasiyan karena lupa, au jahilan, atau memang tidak tahu bahwa berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan dilarang memang, au mukrihan, atau memang karena ada paksaan, ayo kamu makan, kalau gak makan tak bunuh kamu. Maka bagaimana kalau dia ternyata makan? Lam yabtul saumuhu, puasanya tidak batal. Intinya demikian. Ini adalah surah bentuknya puasa secara jasad. Sementara bentuknya puasa secara ruh adalah al-imsaku anil atham, menahan diri untuk melakukan dosa kepada Allah. Wal muharramat, menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Wal qiyamu bil faraid wal wajibat, serta melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Ini adalah ruh dari puasa. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi orang sholat, Pak. Ada orang berpuasa tapi tidak sholat, berarti ia hanya berpuasa jasadnya saja, ruhnya dia tidak berpuasa. Bagaimana model puasa yang seperti ini? Katanya beliau Habib Abdullah, walladzi yasumu, untuk orang yang berpuasa anil akli, menahan diri tidak makan, untuk makan berarti tidak makan, wasyurbi, menahan diri dari minum berarti tidak minum, wal jima'i, menahan diri dari berhubungan badan berarti tidak berhubung badan di siang hari. Wala yasumu anil mukhalafat, tapi ternyata dia tidak berpuasa dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Seperti tadi niku, puasa ora salat, puasa rasanan terus ngoten niku. Maka bagaimana status puasanya? Maka kata beliau, huwa as-shaim, dia adalah orang yang berpuasa, alladzi laisa lahu min siyamihi, yang dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kelelahan, kehausan dan kelaparan saja. Lah, alhasil dari ini dapat kita simpulkan, puasa yang mendapatkan pahala yang luar biasa itu kalau puasanya memenuhi dua unsur ini. Puasa secara jasad, puasa secara ruh. Artinya bukan hanya tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan saja, tapi dia juga menjauh dari setiap sesuatu yang dilarang oleh syariat.
bohong, ngerasani wong, nggih, ngezalimi wong. Ini adalah salah satu contoh yang bisa menggugurkan, menghapus pahala dari puasa. Oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita. Jadikan puasa kita ini memang betul-betul puasa yang akan mendapatkan pahala terampuninya dosa kita semua. Bagaimana caranya? Yaitu puasanya secara jasad juga secara ruh. Kalau puasanya hanya secara jasad saja, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, Pak. Tidak mendapatkan pahala. Eman-eman. Karena maksudul a'zam dari puasa kita itu ingin dari puasa kita yang kita lakukan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan itu. Seperti saya katakan, puasa di bulan Ramadan ini istimewa karena bulannya istimewa. Andaikan puasa di lain ini ya istimewa juga, tapi tak seperti istimewanya di bulan Ramadan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis. Katanya beliau, "Lau ya'lamun nasa fi ma fi Ramadan." Andaikan manusia itu tahu dengan apa yang ada di bulan Ramadan, minal yumni wal barakah, daripada anugerah dari Allah dan barakah dari Allah, la tamannau, niscaya mereka manusia menginginkan ayyakuna haulan kamila. Ramadan itu bukan hanya 1 bulan, tapi maunya adalah 1 tahun semuanya Ramadan. Andaikan kita tahu. Hadis ini sudah cukup bagi kita menjadi bukti dan menjadi dalil betapa luar biasanya bulan Ramadan itu. Betapa istimewanya bulan Ramadan itu. Hingga saya selipkan sebuah hikayat. Nabi Yuna Musa alaihi salam itu, Pak, ingin sekali menjadi umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Karena ingin memeriahkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan istimewa untuk umat Nabi Yuna Muhammad. Selain umat Nabi Yuna Muhammad tidak bisa memeriahkan yang namanya bulan Ramadan itu. Hingga Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Yuna Muhammad, berharap bisa memeriahkan bulan Ramadan. Satu ketika Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Katanya Nabi Musa, "Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, hal akram ta'ahadan, apakah engkau pernah memberikan anugerah? Apakah engkau pernah memberikan karunia kepada hambamu? Mislama akram tani, sebagaimana engkau memberikan anugerah dan karunia kepadaku, di mana aku dapat berbincang-bincang denganmu." Katanya Nabi Musa, adakah manusia lain selain diriku ya Allah yang engkau berikan anugerah melebihi anugerah yang engkau berikan kepadaku, di mana aku dapat berbincang-bincang denganmu. Jadi Nabi Musa itu bertanya, apakah ada hamba selain aku yang dapat anugerah lebih dari aku, di mana aku dapat berbincang-bincang dengan Allah? Allah pun menjawab, ya Musa, katanya Allah, wahai Musa, innali ummatun, saya punya umat. Innali ibadun, saya punya hamba. Ukhrijuhum akhiruz zaman, umat itu akan saya keluarkan di akhir zaman. Mereka adalah umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukrimuhum bi syahri Ramadan, aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan. Katanya Nabi Musa, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Masa bisa mengalahkan anugerah yang saya punya? Saya dapat berbincang-bincang dengan Allah. Allah pun berkata lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, aku nuhina idin, saat bulan Ramadan, saat umat-umat Nabi Yuna Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, kata Allah, aku nuhina idin akrabu ilaihim minka, aku lebih dekat kepada mereka daripada dekatmu kepadaku. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, haitsu ukallimuka,
di waktu aku berbincang-bincang denganmu, di waktu kamu berbincang-bincang denganku. Fabaini wa bainaka sab'una alfi hijabin. Di antara aku sama kamu masih ada 70.000 penghalang. Masih ada 70.000 satir yang menghalangi aku denganmu, walau engkau dapat berbincang-bincang denganku. Walakin li ummati Muhammad, akan tetapi untuk umat Nabiuna Muhammad, tatkala masuk bulan Ramadan, wabyaddat shifahuhum, tatkala bibir mereka memutih gara-gara kelaparan, wasfarrat wujuhuhum, wajah mereka menguning gara-gara kehausan. Saat itu Musa kata Allah, ma baini wa baina ummati Muhammad hijabun, antara aku dengan mereka sudah tidak ada penghalang sama sekali. Apapun yang mereka minta akan saya kasih, doa mereka akan saya kabulkan. Mendengar itu Pak, Nabi Musa langsung menangis. Tak henti-hentinya beliau menangis. Tanpa sadar keluar kalimat dari lisan beliau, Nabi Musa alaihi salam, ya laitani min ummati Muhammad. Katanya beliau, ya laitani min ummati Muhammad. Andaikan aku bisa jadi umat Nabi Muhammad, niscaya aku dapat memeriahkan bulan Ramadan, di mana saat itu sudah tidak ada lagi penghalang antara sang Khalik dengan makhluknya. Apapun yang mereka minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa, Pak, menginginkan bulan Ramadan itu. Kita sudah dikasih oleh Allah. Bagaimana kita menanggapi ini? Nah, jangan kita sia-siakan ini. Apakah kita sudah menambah ibadah kita? Apakah kita sudah menambah taat kita? Lah itu mari kita introspeksi diri. Jangan kita sia-siakan bulan ini. Jadikan bulan ini kita meriahkan dengan ibadah dan kebaikan. Jangan kita meriahkan dengan mercon dan petasan. Karena banyak orang salah faham. Dikirain memeriahkan itu dengan kembang api dan petasan, Pak. Salah niku. Memeriahkan bulan Ramadan itu bukan dengan itu, tapi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini bulan Ramadan hampir dikenal oleh orang-orang selain kita itu dengan bulan petasan dan mercon, Pak. Karena dibuat kebiasaan niku. Masya Allah, biasanya anak-anak kecil itu merconnya itu langsung disumet, dihidupkan di depan orang-orang yang lagi motoran itu, Pak. Itu kalau orang kaget langsung jatuh, siapa yang mau disalahkan itu? Nah, maka dari itu jangan salah paham. Memeriahkan bulan Ramadan itu bukan berarti memperbanyak petasan dan kembang api, boten. Memperbanyak ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Alhasil dari kesimpulan hadis ini, puasa di bulan Ramadan yang bisa mendapatkan pahala yang luar biasa adalah puasa secara jasad dan ruh. Artinya bukan hanya tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan, tapi juga tidak atau bisa menjauh dari seluruh yang diharamkan oleh syariat. Kalau gak begitu tidak akan pernah mendapatkan pahala yang luar biasa itu. Kemudian ya Ali, wahai Ali, manittaba'a Ramadan, barang siapa yang mengikutkan puasa bulan Ramadan bisitin dengan 6 hari min Syawal, daripada bulan Syawal. Artinya siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diteruskan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, bisa terus menerus, bisa terpisah-pisah inda qaulid, menurut satu pendapat. Artinya pas tanggal 2 bulan Syawal 2, 3, 4, 5, 6, 7 berpuasa umpama nggih. Atau bisa lompat-lompat, Pak, terserah. Tanggal 2 berpuasa, tanggal 5 berpuasa, tanggal 3, 4-nya enggak berpuasa, terserah. Yang penting di bulan Syawal 6 hari. Maka pahala yang akan didapat adalah kataballahu lahu saumad dahri kulli. Allah akan memberikan pahala kepada dia sebanyak pahalanya orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ini salah satu faedah fadilah berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Dilanjutkan dari puasa bulan Ramadan niku. Ada salah satu sahabat namanya Sufyan Ats-Tsauri niku. Beliau berkata, "Akumtu bi Makkah salasa sinin." Saya, katanya Sufyan Ats-Tsauri, hidup di Mekah itu selama 3 tahun.
Wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yaumin indadh-dhahira ilal masjid. Setiap hari ada satu penduduk di kota Mekah itu istiqomah. Setiap zuhur dia ke Masjidil Haram. Di sana dia tawaf, kemudian dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia langsung mengucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum ya Sufyan As-Sawri. Istiqomah setiap hari demikian. Ini ceritanya Sufyan As-Sawri. Tiba-tiba satu hari orang ini tidak hadir ke Masjidil Haram. Yang biasanya setiap hari ada, ternyata ini gak ada, entah kemana. Hingga Sufyan As-Sawri penasaran, kemana orang yang sering istiqomah sholat duhur itu, sholat 2 rakaat, kemudian sholat duhur di sana, sholat 2 rakaat, tawaf, kemudian salam kepadaku itu, kok gak ada. Dicari-cari ternyata jawabannya dia sakit, Pak. Dia tidak bisa hadir, tidak bisa istiqomah kayak biasanya karena dia sakit. Sufyan As-Sawri pun ke rumahnya beliau, jenguk beliau yang sedang sakit itu. Ketika itu orang yang sakit ini meminta sesuatu kepada Sufyan As-Sawri. Ya Sufyan As-Sawri, wahai Sufyan As-Sawri, idza muttu, nanti kalau saya mati tolong yang memandikan mayit saya, yang memandikan jasad saya, engkau. Jadi saya minta engkau yang harus mandikan mayit saya itu, jasad saya. Yang mensolati engkau, yang mengkafani engkau, yang mengubur juga engkau. Nah akhirnya, dan dia berkata, Pak, rajulun ini berkata, dan tolong di malam harinya saya wafat, tolong kuburanku itu dijaga. Saya takut karena kondisi yang paling menakutkan bagi mayit baru itu, Pak, adalah malam pertama. Sehingga oleh para ulama pada waktu malam pertama itu ahli waris dan orang-orang sekitar itu disunatkan untuk sholat lil ungsi itu. Karena di malam itu memang hari menggentikan bagi mayit yang baru wafat itu. Nah, akhirnya orang ini juga meminta demikian. Meminta seperti itu. Akhirnya Sufyan As-Sawri berjanji, iya, akan saya lakukan apa yang kamu minta itu. Tiba-tiba wafat, Pak. Nah, apa yang diminta oleh mayit itu dilakukan oleh Sufyan As-Sawri. Malam harinya kuburannya dijaga. Saat beliau menjaga kuburan, tiba-tiba ada suara, Pak. Ya Sufyan As-Sawri, wahai Sufyan As-Sawri, pulanglah engkau. Jangan kamu jaga kuburan itu, karena sudah ada yang menjaganya. Nah, akhirnya Sufyan As-Sawri, siapa yang menjaganya? Kami para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kuburan orang ini. Lah kenapa kok bisa dijaga malaikat? Dengan barokah puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Pulanglah sampian Abu Sufyan As-Sawri. Pulang, Pak. Gara-gara itu suara yang mengatakan tidak perlu dijaga. Dengan barokah puasa 6 hari itu orang ini selamat dari siksa kubur. Sehingga tidak perlu dijaga oleh Sufyan As-Sawri. Ini waktunya sudah mau maghrib, ngapunten. Kita lanjutkan besok insyaallah, mudah-mudahan tidak ada uzur. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila ahsanit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.